morning student primary 1A, jumpa lagi dengan teacher ya. Jadi hari ini materi terakhir ya, itu pembelajaran 5 dan 6. Nah, sekarang buka halaman 90. Kita ke pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, di sini masih lanjutannya mengenai bencana alam. Warga di sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Mereka melakukan kerja bakti setiap 1 minggu sekali. Dengan menjaga lingkungan, kita dapat terhindar dari bencana alam seperti banjir. Nah, jadi supaya nanti tidak ada banjir ketika hujan deras ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya ya, tidak membuang di saluran air atau tidak membuang sampah di sungai, seperti itu. Nah, seperti gambar itu ada 2 gambar. Nah, itu adalah contoh bekerja bakti itu ya, atau gotong royong yang membersihkan lingkungan rumah ya, lalu dengan tetangga yang lain atau warga yang lain ya, bekerja sama dan saling membantu. Nah, di situ gambar pertama, ayah meminta tolong Nina dan Adi untuk membuang sampah. Gitu. Lalu yang kedua, ibu meminta tolong Nina memberikan kue kepada warga. Nah, sekarang coba kita buat kalimat permintaan tolongnya ya. Kalimat permintaan tolong berdasarkan yang ada di gambar itu. Nih misalnya. Nah, jadi ayahnya yang minta tolong ya. Tolong buanglah sampah ini ke tempat penampungan sampah ini ya, misalnya ya. Nah, jadi nanti setiap hari ada orang yang petugas sampah itu ya, yang ambil sampahnya gitu. Nah, jadi harus ada kata tolongnya karena kalimat permintaan tolong. Nah, lalu yang kedua, nah ini ibu yang minta tolong kepada Nina. Jadi Nina, ini ya, tolong antarkan kue ini kepada warga. Nih, ini maksudnya warga yang bekerja bakti tadi, gitu ya. Karena ini kalimat permintaan tolong harus ada kata tolongnya. Jadi ibu minta tolong. Nah, lalu setelah minta tolong tidak lupa ayah mengucapkan terima kasih, ibu mengucapkan terima kasih, gitu ya. Oke, sekarang ke halaman 91. Nah, Ibu Nina membuatkan minuman untuk warga yang ikut kerja bakti. Nah, ini adalah contoh minumannya itu ya, ada di gambar. Ada teh hangat, ada es jeruk, dan ada air putih gitu. Urutkan minuman mulai dari yang paling dingin. Nih. Nah, jadi kita belajar mengurutkan ya. Kalian sudah pernah minum, pasti sudah pernah ya, misalnya itu ada es jeruk, teh hangat ya. Nah, coba sekarang kita urutkan dari yang paling dingin. Jadi yang dingin itu biasanya ada es-esnya gitu ya. Nah, di situ ada teh hangat, es jeruk, air putih. Nah, sekarang urutan dari yang paling dingin. Nah, di antara ketiga itu coba kalian perhatikan. Nah, kalau teh hangat berarti tidak dingin ya, berarti dia mendekati panas ya, hampir panas gitu. Nah, itu gambarnya ada uap-uapnya. Nah, lalu es jeruk. Nah, es jeruk ini yang kelihatan segar ya karena ada esnya. Lalu air putih biasa gitu ya. Dia suhu normal. Nah, berarti mana yang paling dingin? Yaitu es jeruk ya. Es jeruk karena ada batu esnya. Nah, setelah itu baru air putih ya, yang suhunya normal ya, tidak panas, tidak dingin. Setelah air putih baru teh hangat. Ini yang paling panas ya, teh hangat. Nah, begini urutannya. Yang paling dingin itu es jeruk. Lalu air putih ini tidak panas, tidak dingin, suhu normal, lalu teh hangat. Gitu ya. Nah, atau contoh yang lain yang ada di rumah. Nah, misalnya di rumah punya apa? Ya, misalnya papa minum kopi, lalu mama minum es jeruk, lalu kalian minum susu. Nah,
Nah, lalu diurutkan ya, diurutkan dari yang paling dingin. Nah, tadi yang diminum mama. Nah, misalnya es jeruk ya, jangan es jeruk ya, tadi sudah es jeruk. Nah, misalnya es melon atau es alpukat. Nah, ini yang diminum mama. Lalu papa kalian minum kopi ya, berarti panas. Dan lalu kalian minum susu. Nah, susu itu bisa dingin juga bisa panas. Dan misalnya susu biasa ya, susu kemasan itu. Nah, berarti kan suhu normal itu ya, berarti susu. Lalu yang paling panas kopi. Nah, kopi panas atau kopi hangat. Nah, ini contohnya tuh ya, itu jadi yang paling dingin. Nah, kalau yang paling panas ya sebaliknya, bisa teh hangat, air putih, lalu es jeruk, dibalik saja. Oke. Nah, sekarang ke pembelajaran 6. Nah, di situ ada gambar-gambar bencana alam. Coba perhatikan. Nah, ini yang teacher sempat bilang ya, yang di pembelajaran yang lalu. Nah, ini namanya tanah longsor. Jadi biasanya orang-orang yang tinggalnya di pegunungan ya, atau di bukit misalnya, tanah dataran tinggi. Nah, kalau hujan deras mengguyur dan biasanya akan terjadi bencana tanah longsor. Kalau tanahnya kurang bagus ya, ini tanah longsor. Jadi anjlok semua, rumahnya rusak, bangunan, pohon, semua yang ada di situ rusak. Nah, yang ini gunung meletus yang sudah kita pelajari kemarin ya. Tuh. Nah, yang ini banjir. Nah, yang contoh tadi banjir. Nah, yang ini puting angin, puting beliung ini ya. Nah, ini angin, jadi anginnya kuat sehingga merusak bangunan rumah, merusak yang ada di sekitarnya ya, merusak lingkungan. Nah, itu ada di contohnya di teks halaman 94. Hari ini turun hujan deras. Hujan deras disertai angin puting beliung. Angin puting beliung mengakibatkan banyak kerusakan. Beberapa rumah warga rusak, atapnya rusak terbawa angin, banyak pohon yang tumbang. Banyak Bapak Kepala Desa pun mengumpulkan warga. Ia mengajak warga untuk bekerja sama memperbaiki desa. Bapak Kepala Desa berkata kepada masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian, desa kita mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Mari kita perbaiki bersama-sama. Bapak-bapak tolong bekerja sama merapikan pohon-pohon yang tumbang. Setelah itu kita akan membantu memperbaiki rumah warga yang rusak. Lalu ibu-ibu tolong sediakan makanan dan minuman untuk warga gitu ya. Setelah berbagi tugas, warga pun segera bekerja bakti memperbaiki desa. Nah, jadi setelah bencananya mulai reda ya, angin puting beliungnya tidak ada, jadi Pak Kepala Desanya itu mengajak warga bersama-sama bergotong royong. Jadi yang bapak-bapak mulai memperbaiki rumah ya, atap-atap rumah semua yang rusak, lalu pohon-pohon yang tumbang disingkirkan. Lalu yang ibu-ibu membantu menyiapkan mungkin snack, minuman ya, makanan untuk bapak-bapaknya. Gitu ya. Jadi, nah kalimat permintaan tolong di sini yang mana? Nah, yang diucapkan Pak Kepala Desa, ini contohnya ya, di paragraf ketiga ya, ini paragraf 1, 2, 3 nih misalnya. Bapak-bapak tolong bekerja sama merapikan pohon-pohon yang tumbang ya. Ini kalimat permintaan tolong. Lalu ibu-ibu tolong sediakan makanan dan minuman untuk warga. Ini contohnya ya, kalimat permintaan tolong. Oke, nah selanjutnya ke halaman 95. Nah, di sini warga masyarakat saling membantu korban bencana angin puting beliung. Nah, di situ ada contohnya seperti kemarin sudah ya kita menyebutkan memberikan sumbangan berupa makanan dan pakaian, lalu menyumbangkan tenaga untuk memperbaiki rumah ya atau gotong royong tadi. Lalu yang di rumah sakit, perawat dan dokternya merawat korban bencana alam yang terluka. Nah, lalu kalian nih anak-anak bisa mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam, bisa berupa uang ya, uang jajan gitu ya, atau pakaian gitu, seperti itu. Nah, sekarang di halaman 96. Nah, ini keluarga Nina ingin membantu korban bencana angin puting beliung. Mereka ingin menyumbangkan pakaian, selimut, dan buku. Nina dan Adib bekerja sama merapikan buku dan pakaian. Ayah dan ibu bekerja sama membungkus benda-benda yang akan disumbangkan. Nah, gini ya, di situ gambarnya Nina dan Adi. Nah, ini Nina dan Adi ini, jadi mereka menyiapkan apa-apa yang ingin disumbangkan dari buku, pakaian, selimut gitu ya. Nah, lalu ayah dan ibunya, nah ini ayah dan ibunya melakukan
pengepakan atau dibungkus ya, bungkus yang rapi, yang aman, yang bersih supaya nanti sampai kepada korban bencana alam gitu ya. Nah ini juga contoh kerjasama ya keluarga Dina, semua bekerja sama. Nah sekarang ke halaman 97 nih. Setelah merapikan barang-barang sumbangan, Nina dan Adi beristirahat. Ibu menyiapkan es jeruk, air putih, dan kue yang masih hangat di meja. Es jeruk lebih dingin dari air putih. Air putih lebih dingin dari kue. Nah jadi urutan makanan dari yang paling dingin adalah, nah ini sama tadi ya, es jeruk, air putih, lalu kue, karena kuenya baru matang jadi masih panas ya kue. Nah ini masih hangat atau kue hangat. Nah karena masih hangat ya kuenya ya, jadi es jeruk, air putih, kue hangat. Jadi air putih lebih dingin dari kue hangat, lalu es jeruk lebih dingin dari air putih gitu ya. Nah kalian kalau di rumah atau benda di sekitar rumah ada yang bisa dibandingkan boleh nih. Misalnya tadi teacher bilang, misalnya kalian sedang minum susu, lalu kakak sedang minum es campur gitu ya, lalu ibu sedang minum teh hangat. Nah kalian urutkan dari yang paling dingin gitu ya. Oke, teacher kira cukup sampai di sini pembelajaran kita. Jadi terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ya, sudah mengusahakan dengan baik. Kiranya jika ada pertanyaan nanti hubungi teacher ya. Selamat menyongsong ujian akhir tahun, pesan teacher ditingkatkan lagi belajarnya. Jadi materi kita sudah selesai, untuk tugasnya nanti lihat di Google Classroom. Okay, so everyone, thank you for today and goodbye.